Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tahlilia Regita Kilby, mahasiswa di Universitas Cyber Asia, program studi S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas mata kuliah praktik akuntansi, bisnis, dan kontemporer, yaitu terkait dengan masalah saya dengan judul Transformasi Digital pada Bisnis Transportasi Umum Komersil. Baiklah, langsung saja. Saat ini, transportasi umum komersil memiliki peran yang penting dalam menunjang mobilitas masyarakat. Layanan transportasi yang efisien, terjangkau, dan dapat diandalkan menjadi salah satu faktor utama dalam mendukung aktivitas ekonomi dan sosial. Masyarakat semakin membutuhkan sistem transportasi yang dapat memberikan kenyamanan, kemudahan, dan waktu tempuh yang lebih singkat. Seiring berjalannya waktu, teknologi digital menawarkan berbagai solusi untuk menghadapi tantangan tersebut. Adopsi teknologi digital dalam operasional transportasi umum komersil telah memperkenalkan informasi inovasi yang dapat meningkatkan efisiensi serta kualitas layanan. Meskipun teknologi-teknologi tersebut menawarkan banyak manfaat, tetap saja implementasinya di sektor transformasi umum komersil masih menghadapi berbagai hambatan. Berdasarkan fenomena di atas, penting untuk memahami bagaimana transformasi digital dapat memberikan dampak cukup baik terhadap bisnis transportasi umum komersil. Maka dengan begitu, adanya studi tentang transformasi digital di sektor transportasi umum komersil menjadi sangat relevan untuk mengetahui sejauh mana teknologi dapat mengubah cara layanan ini yang dijalankan dan dampaknya terhadap kualitas pelayanan serta kepuasan pengguna. Transformasi digital sendiri melewati berbagai era. Yang pertama, era manual pada tahun 1990-an, lalu berubah ke era telepon pada tahun 2000-an, dan sekarang kita masuk di era mobile semenjak tahun 2010. Era manual pada tahun 1990 dimulai dari metode manual yang digunakan secara luas pada era 1990-an. Pada tahap ini, layanan transportasi bergantung pada proses manual, seperti pembelian tiket langsung di loket dan pencatatan jadwal secara konvensional. Calon penumpang bus atau kereta api harus datang langsung ke stasiun atau ke terminal untuk membeli tiket. Hal ini seringkali memakan waktu lebih lama karena antrian panjang dan kurangnya kecepatan proses pelayanan. Selanjutnya di era telepon memasuki tahun 2000-an, terjadi peningkatan efisiensi dengan munculnya pemesanan layanan transportasi melalui telepon. Metode ini memberikan alternatif baru bagi pelanggan yang tidak ingin mengantri di loket. Contohnya untuk perusahaan taksi Bluebird, Express, dan lainnya mulai menerima pemesanan melalui telepon, sehingga pelanggan dapat melakukan reservasi lebih cepat. Sistem ini tetap memiliki keterbatasan, seperti akses hanya selama jam operasional tertentu dan pembayaran yang masih dilakukan secara tunai. Selanjutnya untuk era mobile di tahun sejak 2010-an, perubahan signifikan terjadi pada era ini dengan kehadiran aplikasi berbasis mobile. Teknologi tersebut memberikan kemudahan yang lebih besar bagi pelanggan transportasi umum. Melalui aplikasi, pelanggan dapat memesan layanan transportasi, melacak lokasi armada secara real-time, dan dapat melakukan pembayaran secara elektronik. Contoh nyata dari transformasi ini adalah munculnya layanan seperti Gojek dan Grab di Indonesia. Layanan tersebut mempermudah proses pemesanan sekaligus meningkatkan transparansi dan efisiensi. Selanjutnya untuk konsep transformasi digital dalam bisnis transportasi umum komersil. Transformasi digital dalam bisnis ini adalah pada penerapan teknologi digital di berbagai aspek operasional dan layanan. Teknologi digital yang dimaksud mencakup operasional
penerapan aplikasi berbasis mobile untuk pemesanan tiket, sistem pembayaran elektronik, serta penggunaan teknologi seperti GPS dan Big Data untuk memantau dan mengelola armada kendaraan. Contohnya, pengguna kini dapat melakukan pemesanan tiket, memilih rute perjalanan, dan melakukan pembayaran tanpa harus bertatap muka dengan petugas, tanpa harus datang langsung. Semua proses ini dapat dilakukan dengan beberapa klik pada perangkat mobile dan semakin mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Teknologi memudahkan pengelola transportasi untuk mendapatkan data secara real-time terkait posisi kendaraan, jumlah penumpang, dan kondisi lalu lintas yang digunakan untuk melakukan penyesuaian terhadap rute atau jadwal perjalanan. Contohnya, platform aplikasi transportasi seperti Gojek dan Grab telah menjadi pionir dalam mengubah cara masyarakat menggunakan jasa transportasi umum. Aplikasi-aplikasi tersebut tidak hanya menawarkan kemudahan dalam pemesanan kendaraan, tetapi juga menawarkan berbagai pilihan metode pembayaran seperti dompet digital atau kartu kredit yang makin mempermudah transaksi bagi pengguna. Hal ini tentu saja mempermudah pengelola transportasi untuk melakukan pencatatan transaksi secara otomatis yang mengurangi kesalahan administrasi dan mempercepat proses laporan keuangan. Adopsi teknologi digital pada sektor transportasi juga mendorong penciptaan kebijakan dan regulasi yang baru yang mendukung perkembangan inovasi serta menjaga kepentingan publik. Perkembangan ekosistem transportasi berbasis digital melibatkan pengelolaan data yang lebih canggih untuk memperkirakan pola perjalanan pengguna, serta analisis data dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai perilaku pengguna transportasi. Artinya, integrasi sistem berbasis teknologi dapat meningkatkan kecepatan, fleksibilitas, dan keandalan layanan transportasi yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Faktor pendorong transformasi digital pada transportasi umum komersil, salah satunya adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Adopsi teknologi seperti Internet of Things, Big Data, dan Cloud Computing memungkinkan pengelolaan sistem transportasi yang lebih efisien dan terintegrasi. Penggunaan teknologi memungkinkan penyedia jasa transportasi untuk melacak kondisi kendaraan secara real-time, mengatur jadwal keberangkatan dan kedatangan, serta memprediksi kebutuhan penumpang berdasarkan data historis. Teknologi juga akan lebih mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efisien dalam operasional sehari-hari. Faktor yang kedua, kebutuhan masyarakat atas kenyamanan dan efisiensi. Masyarakat kini menginginkan kenyamanan dan kemudahan dalam menggunakan layanan transportasi umum. Penerapan teknologi digital memungkinkan pengguna untuk melakukan pemesanan tiket, memilih rute, dan melakukan pembayaran tanpa perlu bertatap muka atau antri. Adanya teknologi seperti aplikasi berbasis mobile makin mempermudah penumpang untuk memperoleh informasi terkait jadwal dan posisi kendaraan secara real-time. Hal ini membuat layanan transportasi semakin efisien sesuai dengan tuntutan zaman. Faktor yang ketiga yaitu persaingan yang semakin ketat dalam industri transportasi. Kompetisi di sektor transportasi semakin ketat seiring dengan hadirnya berbagai penyedia layanan berbasis digital, seperti taksi online, ojek online, dan layanan berbagi tumpakan. Penyedia jasa transportasi komersil tradisional harus beradaptasi dengan perubahan ini agar tetap bisa bersaing. Salah satu cara untuk mempertahankan pangsa pasar adalah dengan mengadopsi teknologi digital yang memudahkan untuk menawarkan layanan lebih cepat, lebih aman, dan lebih efisien. Transportasi digital menjadi solusi untuk meningkatkan daya saing di tengah pasar yang semakin kompetitif. Faktor yang keempat adalah peningkatan penggunaan smartphone dan aplikasi mobile. Peningkatan penggunaan smartphone semakin meluas di kalangan masyarakat menjadi salah satu faktor pendorong utama dari transportasi digital.
Aplikasi mobile memungkinkan konsumen untuk mengakses layanan transportasi secara lebih mudah, kapan saja dan di mana saja. Hal tersebut makin memfasilitasi proses pemesanan, pembayaran, dan pelacakan kendaraan tanpa perlu mengunjungi loket atau menghubungi petugas secara langsung. Faktor yang kelima adalah dukungan dari pemerintah atas kebijakan regulasi. Pemerintah Indonesia juga memberikan dukungan bagi pengembangan teknologi digital di sektor informasi, terutama melalui kebijakan yang mendukung integrasi sistem transportasi berbasis teknologi. Beberapa kota besar seperti Jakarta telah menerapkan sistem transformasi berbasis aplikasi digital untuk mengatasi masalah kemacetan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya adalah dampak dari transformasi digital terhadap operasional bisnis transportasi umum komersil. Yang pertama adalah peningkatan efisiensi operasional. Salah satu dampak terbesar adalah adanya penggunaan big data yang mempermudah pengelola untuk menganalisis pola perjalanan penumpang sehingga mereka dapat menyesuaikan jadwal dan kapasitas kendaraan dengan sesuai dengan permintaan. Dampak yang kedua, pengurangan biaya operasional. Dengan adanya sistem pembayaran digital, transaksi menjadi lebih cepat, aman, dan efisien. Penyedia jasa transportasi dapat menghemat biaya terkait manajemen uang tunai serta mengurangi potensi kesalahan dalam pencatatan transaksi. Dampak yang ketiga, peningkatan kualitas layanan. Aplikasi ini biasanya dilengkapi dengan fitur rating dan review yang memungkinkan pengguna untuk memberikan feedback tentang kualitas pelayanan. Penyedia jasa transportasi dapat menggunakan umpan balik ini untuk melakukan perbaikan pada layanan mereka. Selanjutnya adalah hambatan dalam transformasi digital pada transportasi umum komersial. Hambatan yang pertama adalah keterbatasan infrastruktur teknologi. Di banyak daerah, terutama di wilayah pedesaan atau daerah yang kurang berkembang, kualitas jaringan internet dan perangkat teknologi masih terbatas. Jaringan internet yang tidak stabil dan kurangnya akses terhadap teknologi baru menghalangi penyedia jasa transportasi untuk mengimplementasikan sistem berbasis aplikasi atau pembayaran digital secara optimal. Dampak yang kedua, kurangnya keterampilan digital pada pengemudi atau operator. Banyak pengemudi dan operator transportasi umum yang belum terampil dalam menggunakan perangkat, termasuk aplikasi berbasis mobile untuk pemesanan dan pembayaran. Keterampilan digital terbatas ini dapat menjadi kendala besar untuk adopsi teknologi digital. Terlebih lagi, para pengemudi angkutan umum seringkali tidak memiliki pelatihan yang cukup mengenai penggunaan teknologi dalam operasional sehari-hari. Hal ini membuat mereka kesulitan beradaptasi dengan sistem yang baru. Hambatan yang ketiga adalah keterbiasaan terhadap perubahan. Selain faktor keterampilan, keterbiasaan terhadap perubahan dari pihak penyedia layanan dan pengemudi juga menjadi hambatan yang signifikan. Banyak pengemudi dan operator transportasi tradisional yang merasa nyaman dengan metode operasional yang lama atau yang konvensional dan enggan untuk beralih ke sistem digital yang lebih modern. Beberapa operator merasa bahwa adopsi teknologi baru akan menambah beban biaya dan mengubah pola kerja yang sudah ada, sehingga menimbulkan kenyamanan. Hambatan selanjutnya yaitu tantangan regulasi dari kebijakan pemerintah. Regulasi yang belum sepenuhnya mendukung penerapan teknologi menjadi hambatan yang cukup besar. Meskipun beberapa kebijakan telah dikeluarkan untuk mendukung adopsi teknologi, masih ada ketidaksesuaian antara regulasi yang ada dengan kebutuhan industri. Masih ada banyak kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal penyediaan infrastruktur pendukung teknologi yang juga akan menjadi faktor penghambat. Transformasi digital sektor komersial ini menunjukkan prospek cerah yang berkembang, teknologi informasi dan perubahan perilaku masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi.
Teknologi digital memungkinkan integrasi sebagai moda transportasi seperti bus, taksi, dan ojek online, juga kereta api dalam satu platform, memudahkan pengguna untuk merencanakan, memesan, dan membayar layanan transportasi secara efisien. Selain itu, penerapan teknologi seperti Big Data dan Internet of Things memungkinkan pengelolaan armada yang lebih efisien, optimasi rute, dan prediksi permintaan yang lebih akurat. Tren penggunaan aplikasi transportasi integrasi diperkirakan akan terus berkembang, memberikan dampak positif pada kualitas layanan publik dan mobilitas masyarakat di masa depan. Kesimpulannya, transformasi digital dalam bisnis transportasi umum komersil meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan melalui teknologi seperti aplikasi mobile, pembayaran elektronik, dan big data. Teknologi ini membantu penyedia jasa mengoptimalkan rute, memantau kendaraan secara real-time, dan memudahkan pengguna dalam memesan serta pembayaran. Namun, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, teknologi di daerah terpencil, dan kurangnya keterampilan digital di kalangan pengemudi masih ada. Meskipun begitu, prospek masa depan transformasi digital ini sangat menjanjikan, terutama dengan integrasi antar moda transportasi yang menawarkan kemudahan dan efisiensi yang lebih baik. Saran saya sebagai penulis, perlu adanya upaya untuk memperluas dan meningkatkan kualitas infrastruktur teknologi terutama di daerah yang belum terjangkau jaringan internet yang stabil. Lalu perlunya ada penyediaan pelatihan keterampilan digital bagi pengemudi dan operator transportasi agar mereka dapat mengoperasikan teknologi dengan baik. Perlu juga mendorong kolaborasi antara pemerintah dan penyedia layanan transportasi untuk menciptakan kebijakan yang mendukung implementasi transportasi digital, seperti pemberian insentif bagi penyedia jasa yang mengadopsi teknologi terbaru. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan barusan dapat bermanfaat dan dapat membantu saya dalam memenuhi tugas akhir semester mata kuliah praktik, akuntansi, dan bisnis kontemporer. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Tahlilia Regita Kilby, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.